Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Anggoro, NPM 2053041006 kelas B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Barrett. Pengertian taksonomi Barrett. Taksonomi Barrett adalah membaca yang mengandung dimensi kognitif dan afektif yang dikembangkan oleh Thomas C. Barrett pada tahun 1968. Taksonomi Barrett memiliki 5 kategori, yaitu yang pertama, pemahaman literal, yang kedua, reorganisasi, yang ketiga, pemahaman inferensial, yang keempat, evaluasi, dan yang kelima, apresiasi. Nah, dari kelima kategori ini dapat membantu anak-anak untuk memahami, berpikir, dan berinteraksi dan reaksi terhadap pesan informasi dalam wacana atau bacaan tersebut. Nah, taksonomi Barrett di sini memiliki pendekatan berkelompok. Yang pertama, pemahaman literal, yaitu membantu anak-anak tampil memahami ide atau informasi yang dengan jelas tersurat di dalam bacaan atau wacana tersebut. Dan yang kedua itu reorganisasi, adalah membantu anak-anak kita untuk mampu melakukan analisis, sintesis, atau menyusun ide atau informasi yang secara tersurat dinyatakan di dalam bacaan atau wacana tersebut. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Devi dengan NPM 2013041006. Di sini saya akan memaparkan materi tahapan inferensiasi, evaluasi, dan apresiasi. Tahapan inferensiasi. Pada tahap ini, fokus kita adalah membantu anak-anak kita untuk mampu membuat kesimpulan, lebih daripada pemahaman makna tersurat, dengan proses berpikir baik divergen maupun konvergen. Dengan menggunakan intuisi dan imajinasi anak, tugas-tugas yang dapat kita berikan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak-anak dalam tahap ini adalah mengarahkan anak-anak untuk: pertama, menghubungkan fakta-fakta tambahan; 2. Memaparkan ide utama, signifikasi umum, tema atau moral yang tidak secara tersurat disebutkan di dalam bacaan; 3. Menghubungkan tindakan atau kejadian yang mungkin terjadi dalam dua kejadian atau tindakan yang tersurat di dalam bacaan atau wacana; 4. Menyimpulkan kemiripan dan perbedaan pelaku atau karakter, sifat-sifat, waktu, dan tempat; 5. Melakukan hipotesa tentang motivasi, latar belakang dari pelaku atau karakter dan hubungannya dengan waktu dan tempat; 6. Melakukan hipotesa tentang sifat-sifat pelaku, kejadian, atau tindakan berdasarkan petunjuk; 7. Memperkirakan hasil akhir atau misi utama dari bacaan; 8. Menyimpulkan makna literal dari bahasa-bahasa kias yang dipakai oleh penulis bacaan. Selanjutnya, evaluasi. Pada tahap ini, fokus kita adalah membantu anak-anak kita untuk mampu membuat penilaian dan pendapat tentang isi bacaan atau wacana dengan melakukan perbandingan ide-ide, informasi di dalam bacaan atau wacana, dan dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan, kriteria, dan nilai-nilai yang dipunyai anak-anak sendiri, atau dengan menggunakan sumber-sumber lain. Tugas-tugas yang dapat kita berikan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak-anak dalam tahap ini adalah mengarahkan anak-anak untuk: 1. Mempertanyakan apakah kejadian atau tindakan yang dipaparkan penulis di dalam bacaan benar; 2. Mempertanyakan apakah informasi yang disajikan valid ataukah meniru sumber lain; 3. Mempertanyakan bagian mana dari bacaan atau wacana yang menunjukkan dengan lebih baik tentang pelaku, karakter, sifat-sifat, kejadian, waktu, atau tempat; 4. Mempertanyakan apakah pelaku benar atau salah, apakah perilaku pelaku baik atau buruk, apakah kejadiannya dapat dimaklumi atau patut disesali, apakah tindakan-tindakan yang dipaparkan benar atau salah, baik atau buruk. Selanjutnya, apresiasi. Pada tahap ini, fokus kita adalah membantu anak kita untuk mampu melakukan apresiasi terhadap maksud penulis dalam bacaan atau wacana. Dengan apresiasi secara emosi, sensitif terhadap estetika, dan memberikan reaksi terhadap nilai-nilai bacaan atau wacana dalam elemen psikologis dan artistik.
Apresiasi termasuk baik pengetahuan tentang dan respon emosional terhadap teknik pengungkapan bacaan atau wacana, bentuk, gaya, dan struktur pengungkapan. Tugas yang dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak-anak dalam tahap ini adalah mengarahkan anak-anak untuk 1. Mengungkapkan perasaan dan pendapatnya tentang bacaan atau wacana. 2. Menunjukkan kemampuan sensitivitas, simpati, dan empati terhadap kejadian, pelaku, karakter, dan faktor-faktor yang timbul ditunjukkan oleh penulis di dalam bacaan atau wacana. 3. Merespon bahasa yang digunakan oleh penulis bacaan atau wacana. 4. Menyatakan perasaan yang berhubungan dengan kemampuan artistik dari penulis bacaan atau wacana. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan membaca teknik. Agar membaca menjadi lebih cepat mengerti dan memahami bacaan, Nur Hadi menyatakan lebih menguraikan cara meningkatkan membaca teknik, yaitu yang pertama, menerapkan metode dan teknik membaca. Yang kedua, memiliki aspek saja yang dibutuhkan dalam bacaan sesuai dengan tujuan membaca. Yang ketiga, untuk membiasakan pada kelompok-kelompok kata. Yang keempat, tidak mengulang kembali kalimat yang telah dibaca. Yang kelima, tidak berhenti lama di awal baris atau kalimat. Yang keenam, mencari kata-kata kunci yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat. Yang ketujuh, mengabaikan kata-kata tugas yang berulang-ulang, seperti yang, di, dari, pada, dan sebagainya. Dan yang kedelapan yaitu, jika penulisan dalam bentuk kolom, maka diarahkan gerak mata ke bawah lurus atau vertikal. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membaca teknik. Yang pertama, membaca teks secara berulang-ulang. Yang kedua, menuliskan kembali hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga, membuat kesimpulan tentang isi teks. Yang keempat, merespon atau mempraktekkan isi bacaan. Dalam hal ini menyelesaikan bacaan. Memahami bahan tertulis tergantung pada karakteristik bahan itu dan pembacanya. Faktor yang mempengaruhi membaca teknik antara lain kemampuan mengurangi pesan atau decoding, pengetahuan tentang kosakata, pengetahuan tentang konsep-konsep, dan perkembangan kognitif. Membaca teknik merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang perlu dan menerapkan informasi yang ada dalam bahan-bahan tertulis. Proses membaca itu sulit didefinisikan secara tepat, karena proses itu dipengaruhi banyak faktor. Terdapat sejumlah teori tentang proses pemahaman dengan memperhatikan perbedaan berbagai faktor. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmawati, NPM 2013-04-1038. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh dua rekan saya tadi mengenai taksonomi Barrett. Adapun kesimpulannya yaitu taksonomi Barrett adalah taksonomi membaca yang mengandung dimensi kognitif dan afektif yang dikembangkan oleh Thomas C. Barrett pada tahun 1968. Taksonomi ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan membaca pemahaman dan meningkatkan kecerdasan siswa. Sebagaimana penulis nyatakan di atas dengan istilah membaca cerdas. Taksonomi ini memiliki 5 kategori yang terdiri dari: kategori yang pertama adalah literasi. Literasi di sini adalah di mana siswa memahami informasi secara tersurat dalam bacaan. Dan kategori yang kedua adalah reorganization, yang berarti di sini siswa harus mampu menyusun ide atau informasi secara tersurat di dalam bacaan tersebut. Dan kategori yang ketiga adalah inferensial, di mana siswa harus mampu menyimpulkan apa yang telah didapat dari bacaan atau ide dalam informasi yang telah dibacanya. Kategori yang keempat adalah evaluasi, di mana siswa harus mampu membandingkan apa yang telah dibacanya dengan pengalaman, pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri dengan sumber lainnya. Dan kategori yang terakhir adalah
apresiasi. Di sini siswa harus mampu menilai sesuatu yang telah dibacanya, informasi yang telah didapatkan dalam bacaan, dengan apresiasi secara sensitif, emosional, terhadap estetika yang memberikan reaksi terhadap nilai-nilai bacaan atau wacana dalam elemen psikologi. Demikian tadi pemaparan materi taksonomi Barrett dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.